Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan interkoneksi bus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Arhamul Fajar Pratama dengan NPM 2108 1010178, kemudian Dimas Aryo dengan NPM 2108 1010078. Lalu yang pertama, apa itu pengertian bus? Bus adalah lintasan komunikasi yang menghubungkan dua terlebih perangkat dengan karakteristik kunci suatu bus adalah bahwa bus merupakan medium transmisi bersama. Lalu, selanjutnya apa itu pengertian sistem bus? Sistem komputer yang berisi sejumlah bus berbeda yang menyediakan lintasan antara komponen-komponen pada berbagai level dari tingkatan sistem komputer. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen komputer utama yaitu prosesor, memori, input, dan output disebut sebagai suatu sistem bus. Bus terdiri dari tiga, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Secara singkat, bus data adalah saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Bus alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Terakhir, bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Selanjutnya, apa itu bus data? Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus dapat merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, apa itu bus alamat? CPU akan membaca word atau bisa kita sebut bit data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga digunakan untuk mengamati port-port input atau output. Berikut adalah contoh gambar dari bus alamat. Selanjutnya ada bus kontrol. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data dan saluran alamat karena data dan saluran alamat digunakan bersama untuk seluruh komponen. Maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Kemudian operasi bus. Yang pertama ada data. Seperti yang kita tahu, data bisa berubah 18, 16, 32 bit, tergantung berapa banyak saluran data bus yang disediakan. Tiap satu saluran hanya bisa menampung 1 bit data. Setelah mengetahui datanya, data tersebut akan diletakkan sesuai dengan alamat memori data tersebut sekaligus membaca alamat dalam bentuk biner 0 dan 1. Kemudian dikontrol menggunakan sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Berikut ini adalah spesifikasi operasi-operasi kontrol. Yang pertama ada memory write yang menyebabkan data pada bus akan ditulis ke dalam lokasi alamat, kemudian memory read menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus, kemudian ada input-output write yang menyebabkan data pada bus di-outputkan ke port input-output yang beralamat. Kemudian ada input-output read yang menyebabkan data dari port input-output yang beralamat ditempatkan pada bus. Selanjutnya ada transfer ACK menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Kemudian ada interrupt request yang menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan. Kemudian ada interrupt ACK memberitakan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Terakhir, sebelum terakhir, maaf, ini masih ada selanjutnya, yaitu ini pertama clock digunakan untuk mensinkronkan operasi-operasi. Berikut yang terakhir adalah reset, menginisialisasi seluruh modul sistem. Lalu berikut ini adalah gambar struktur umum bus. Suatu sistem bus berisi biasanya dari sekitar 50 sampai ratusan saluran terpisah. Masing-masing lintasan ditandai dengan arti atau fungsi, walaupun ada banyak rancangan bus yang berbeda. Pada bus manapun, saluran dapat digolongkan ke dalam 3 golongan fungsional. Yang pertama data, yang kedua alamat, dan yang ketiga adalah saluran kontrol. Operasi transfer data. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori
ke CPU, begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Untuk keterangan tambahan, semakin lebar bus, maka semakin besar range lokasi yang dapat dijadikan acuan, dan banyak data yang bisa ditransfer pada suatu waktu. Kemudian ada data dependensi, adalah situasi di mana sebuah pernyataan program atau instruksi merujuk kepada data dari pernyataan sebelumnya. Ada 3 jenis data dependensi. Yang pertama, read after write atau raw atau true dependency. Yang mana sebuah operan dimodifikasi dan dibaca langsung setelah itu. Karena instruksi pertama mungkin belum selesai ditulis ke dalam operan, instruksi kedua mungkin menggunakan data yang salah. Selanjutnya ada write after read atau anti-dependensi, membaca sebuah operan dan langsung menulisnya ke operan yang sama karena proses menulisnya mungkin belum selesai sebelum proses baca, instruksi baca mungkin mendapatkan nilai yang salah untuk dituliskan. Selanjutnya ada write after write atau output dependency, dua instruksi yang menulis ke operan yang sama dalam satu siklus. Instruksi yang masuk pertama kali mungkin setelah kedua meninggalkan operan dengan nilai data yang salah. Berikut ini adalah jenis transfer data. Yang pertama ada read, slave menaruh data pada bus data begitu slave mengetahui alamat dan mengambil datanya. Yang kedua ada write, master menaruh data pada bus data begitu alamat stabil dan slave mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamat. Kemudian ada yang ketiga read by write, operasi read yang diikuti operasi write ke alamat yang sama. Tujuan untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam multiprogramming. Yang keempat ada read after write, operasi yang tidak dapat dibagi, yang berisi operasi write diikuti operasi yang sama, read dari alamat yang sama. Kemudian ada yang terakhir adalah block. Sebuah siklus alamat diikuti oleh n siklus data, transfer data antara komponen komputer, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen menyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Kemudian ada jenis bus, di mana ada dedicated dan multiplexed. Di mana dedicated penggunaan jumlah alamat terpisah dan jalur data dengan keuntungan throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil dan kerugiannya meningkatkan daya ukuran dan biaya sistem. Sementara untuk multiplex, penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan dengan keuntungan memerlukan saluran yang lebih sedikit, uang menghemat ruang dan biaya. Kerugian diperlukan rangkaian yang lebih kompleks untuk setiap modul. Kemudian ada contoh-contoh bus, di mana ada bus PCI, bus ISA, kemudian USB, lalu ada SCSI dan Firewire. Bus PCI merupakan kepanjangan dari peripheral komponen interconnect yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Bus ini dibentuk dengan tujuan menggantikan bus ISA atau EISA yang sebelumnya digunakan IBM PC. PCI bus merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berbandwidth yang berfungsi sebagai bus mezanin. PCI bus memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari bus sebelumnya, namun bus ini memiliki harga yang relatif mahal. Di sebelah kanannya merupakan gambar dari penjelasan tentang PCI bus. Kemudian ada bus ASA yang merupakan kepanjangan dari industri standar arsitektur yang merupakan sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan oleh IBM yang kemudian ditambahkan bus data selebar 16 bit oleh IBM. Pada ISA 8 bit hanya terdapat sebuah pengontrol DMA, sementara ISA 16 bit memiliki dua buah pengontrol DMA, yaitu master dan slave. Pengontrol DMA dapat diprogram untuk transfer baca, transfer tulis, dan transfer verify. Bus ISA memiliki harga yang murah namun kecepatannya lambat. Dan di sampingnya ada gambar dari bus ISA. Kemudian ada USB. USB
atau Universal Serial Bus merupakan standar bus serial untuk perangkat penghubung kepada komputer, juga di peralatan lain seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. USB ditujukan untuk menghilangkan penambahan expansion card dari ISA komputer dan memperbaiki kemampuan plug and play. USB kini menjadi standar bagi peralatan multimedia dan beberapa perangkat keras komputer. Perbedaan antara tiap generasi USB ada pada kecepatan transfer datanya. Di sampingnya ada gambar dari USB, di mana ada beberapa jenis USB seperti USB tipe A, tipe B, USB mini, USB micro, dan USB tipe CI. Kemudian ada SCSI yang merupakan singkatan dari Small Computer System Interface, yang merupakan antarmuka bus berkinerja tinggi yang didefinisikan oleh panitia ANSI X3T 9.2. Antarmuka ini digunakan untuk menangani perangkat input atau output. Perangkat yang umum menggunakan SCSI adalah hard disk, CD-ROM, scanner, atau printer. Ada beberapa tipe SCSI pada hard disk, yaitu SCSI 1, SCSI versi 2, SCSI versi 3, Ultra 2 SCSI, dan Ultra 3 SCSI. Di sampingnya ada gambar dari SCSI itu, cara kerja SCSI. Berikutnya adalah firmware. Firmware merupakan merek dagang Apple untuk standar kabel data antarmuka berseri i3 1394. Firmware ini merupakan jenis kabel data yang mampu mengirim data dengan kecepatan sangat cepat sampai 400 Mbps. Firmware memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan transfer yang tinggi, tidak melibatkan memori prosesor, mampu menyambung dan mengenali sampai 63 alat berbasis firmware secara serentak, dan masih banyak lagi. Di sampingnya ada gambar dari firmware. Untuk sumbernya ada di slide ini. Ini adalah sumbernya dari System Bus Computer Organization by Eko Budi Setiawan, Eskom. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan terima kasih.